Saudari-saudara, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang topik pendidikan dan kebudayaan. Pada zaman Presiden Soeharto, relasi keduanya itu sangat tegas yang digunakan dalam peristilahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita orang Indonesia mempunyai seorang pemikir besar, Nicholas Driakara, yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu juga dipertegas atau diafirmasi oleh dua filsuf besar. Yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis, kembali ke alam. Dan yang kedua adalah Ortega y Gasset, filsuf Spanyol, yang berbicara pendidikan mesti meningkatkan vitalitas manusianya. Pendidikan menekankan adanya pemaksimalan manusia sebagai manusia yang disebut oleh Nicholas Driakara sebagai manusia yang utuh. Pertanyaannya adalah, apa itu manusia utuh? Manusia utuh adalah manusia yang mampu memaksimalkan ketiga dimensi dalam diri manusia. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah kehendak, dan yang ketiga adalah perasaan. Jadi kalau kita mengkaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan mesti sampai kepada aplikasi dari pengetahuan itu, yaitu bahwa pendidikan mampu memahami situasi yang sedang aktual khususnya. Dan pendidikan mesti mampu untuk melakukan problem solving, karena memang mau tidak mau pendidikan itu digunakan untuk dunia yang dihayati oleh orang yang bersangkutan. Dan yang kedua, berkaitan dengan kehendak, pendidikan itu mesti mampu untuk membuat karakter manusia yang seutuhnya. Pendidikan itu mesti membuat orang mempunyai integritas, dan pendidikan mesti mampu untuk membuat orang berempati terhadap yang lain, dan juga pendidikan mesti berorientasi mempunyai kecakapan dalam berinteraksi. Dan dalam konteks Indonesia, hal ini sangat dibutuhkan dalam konteks toleransi antar kita, yang notabene orang Indonesia itu adalah orang yang berbeda-beda, baik dari sisi agama, dari sisi budaya, dari sisi bahasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, pendidikan mesti berkaitan dengan perasaan. Dalam konteks ini, pendidikan mesti mampu untuk mengelola orang untuk mengekspresikan perasaannya dan sekaligus mengontrol perasaannya. Karena kedua hal ini sangat penting. Perasaan itu adalah keadaan yang paling dekat dengan manusia, atau dengan kata lain, perasaan adalah pengalaman yang paling dekat dengan manusia, sehingga pendidikan mesti mampu untuk membuat perasaan yang dimiliki oleh manusia bisa diekspresikan dengan baik dan sekaligus bisa dikelola dengan baik. Kalau kita berbicara pendidikan, itu tidak lepas dari kebudayaan. Seperti saya katakan tadi di atas, bahwa ada relasi yang begitu dekat antara pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional kita mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Cipta berkaitan dengan pikiran, karsa berkaitan dengan kehendak, dan rasa berkaitan dengan perasaan. Jadi ada hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Ketika pendidikan menekankan atau bertujuan untuk memaksimalkan pikiran, kehendak, dan perasaan, Ki Hajar Dewantara mengatakan kebudayaan itu berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa. Dengan kata lain, pendidikan itu menjadi sangat penting berkaitan dengan membuat sebuah kebudayaan itu cocok dengan manusia seutuhnya. Maka dalam kaitan dengan ini,
pendidikan itu roh kebudayaan. Jadi kalau pendidikan itu pada awalnya merupakan hasil dari kebudayaan, sekarang pada gilirannya pendidikan itu sendiri adalah roh dari kebudayaan itu. Dan lebih penting lagi adalah bahwa pendidikan merupakan agen perubahan dalam kebudayaan dalam hidup bermasyarakat kalau pendidikan itu menekankan dan bertujuan untuk memaksimalkan manusia yang seutuhnya. Manusia yang berdimensi mempunyai pikiran, manusia yang berdimensi mempunyai kehendak, dan manusia yang berdimensi memiliki perasaan. Jadi, supaya kita tidak jatuh pendidikan hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, karena manusia pada dasarnya memiliki 3 dimensi itu. Manusia tidak hanya memiliki pikiran, tetapi kehendak dan perasaan.